Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Sesungguhnya segala pujian milik Allah, maka kita memujinya, memohon pertolongannya, memohon ampunannya dan bertaubat kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri-diri kita dan dari keburukan perbuatan-perbuatan kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh salawatullahi rabbina alaihi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang mulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara adalah membuat perkara baru dalam masalah agama, dan setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada jemaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini adalah wasiat para khatib di hari Jumat. Sudah sekian banyak kita mendengarnya, akan tetapi adakah hati kita hadir ketika seruan takwa yang disampaikan? Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Hadirin jemaah rahimakumullah, salah satu kewajiban agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan juga oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah silaturahim. Silaturahim terdiri dari dua kata, silah dan ar-rahim. Silah artinya menyambung, ar-rahim artinya rahim. Rahim yang ada pada ibu kita, rahim yang ada pada wanita. Tapi maksudnya adalah kekerabatan, maksudnya adalah hubungan darah sanak pemilik. Sehingga menurut bahasa, silaturahim artinya menyambung kekerabatan, menyambung kekeluargaan, menyambung nasab, menyambung hubungan darah. Kemudian para ulama menjelaskan silaturahim
adalah sebuah istilah untuk semua perbuatan baik yang ditujukan kepada orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Perbuatan baik yang ditujukan kepada sanak famili itulah silaturahim. Apa saja bentuknya, entah itu berkunjung kepadanya, atau memberinya hadiah, atau menjenguknya ketika dia sakit, atau mendoakannya, memberikannya perhatian, semua kebaikan yang ditujukan kepada orang-orang yang memiliki hubungan nasab, itulah silaturahim. Sebagian kita menganggap bahwa silaturahim itu hanya berkunjung. Tidak, lebih luas dari sekedar berkunjung. Segala kebaikan yang ditujukan kepada orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, sanak famili, itu adalah silaturahim. Kemudian silaturahim ini tidak berlaku bagi orang lain, sahabat, teman, dan lain sebagainya. Sehingga istilah saya akan silaturahim dengan teman kuliah saya dahulu, atau saya akan silaturahim ke teman-teman sekantor, mungkin ini sudah menjadi bahasa kita, tetapi bukan ini yang dimaksud di dalam syariat. Di dalam syariat yang dimaksud dengan silaturahim adalah perbuatan baik yang ditujukan kepada orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal ini dalam banyak ayat. Di antaranya Allah katakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Dan sembahlah oleh kalian Allah dan jangan menyekutukannya dengan satu apapun. Dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik dan sambunglah silaturahim. Di ayat ini di surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa saja yang harus dilakukan oleh manusia, dimulai dari hal yang paling utama. Yang paling utama adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan satu apapun. Ini adalah perintah Allah yang paling utama. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, mengutus para rasul, yang dengannya juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab agar manusia menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan meninggalkan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala di ayat ini merintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, khidmat kepada mereka, berbakti kepada mereka. Oleh sebab itu, dosa terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah syirik adalah durhaka kepada orang tua. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akbarul kabair al-isyraku billah wa uququl walidain. Dosa yang paling besar adalah syirik. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Di ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menyimpan perintah untuk silaturahim setelah memerintahkan untuk mentauhidkan Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ulama mengatakan hal ini menunjukkan betapa pentingnya silaturahim. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atidal qurba haqqahu, dan berikanlah kepada karib kerabat hak mereka. Apa hak mereka? Berbuat baik kepadanya. Sehingga kalau kita hendak berbuat baik, ketika suatu saat kita memiliki sesuatu yang ingin diberikan kepada orang lain, maka hendaklah karib kerabat, keluarga kita, sanak famili kita menjadi prioritas. Janganlah kita menjadi orang-orang yang dermawan kepada orang lain sementara bakhil kepada keluarga sendiri. Yas'alunaka madza yunfiqun. Orang-orang bertanya kepada Muhammad, apa yang harus diinfakkan? Qul ma anfaqtum min khair. Katakan, yang kalian infakkan itu yang baik-baik. Kepada siapa? Wabil walidain, kepada kedua orang tua. Ini prioritas. Orang tua kita dulu. Lalu kemudian wal aqrabin, kepada karib kerabat. Kepada karib kerabat. Barulah kemudian kepada orang miskin, tetangga dan seterusnya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'atidal qurba haqqahu wal miskin, dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajha Allah wa ulaika humul muflihun.
Kepada karib kerabat berikan hak mereka. Demikian juga kepada orang miskin. Dan itulah yang paling baik dilakukan oleh orang-orang yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mereka orang-orang yang beruntung. Inilah ayat-ayat yang merintahkan kita semua untuk menyambung silaturahim. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham." Bertakwalah kepada Allah yang dengan menyebut namanya kalian saling meminta satu sama lain, dan sambunglah tali silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Karena sungguhnya Allah Maha menjaga dan mengawasi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada kehidupan akhirat, falyasil rahimah, hendaklah ia menyambung silaturahim. Siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada kehidupan akhirat, sambung silaturahim. Hal ini menunjukkan bahwa menyambung silaturahim adalah konsekuensi iman. Siapa yang tidak menyambung silaturahim, maka tidak sempurna imannya kepada Allah, tidak sempurna imannya kepada kehidupan akhirat. Hadirin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah, mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tahukah kita bahwa ternyata di antara perkara yang awal-awal diserukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Mekah, di samping mereka mengajak mereka untuk menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan, ternyata di antara hal pertama yang didakwakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah silaturahim. Abu Sufyan mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "U'budullaha wahdah wa la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaquluna aba'ukum." Sembahlah oleh kalian hanya Allah saja, dan tinggalkanlah sembahan-sembahan selain Allah, dan tinggalkanlah ucapan-ucapan nenek moyang kalian. Lalu kemudian ia mengatakan, ya'muruna bis-salati was-sidqi wal-'afafa was-sillah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk salat, untuk berlaku jujur, untuk menjaga diri dari minta-minta, dan untuk menyambung silaturahim. Kalau silaturahim bukan perkara yang penting, tidaklah mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkannya di awal dakwah beliau di kota Mekah. Lalu apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahkan di Madinah? Kita lihat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang Madinah menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sukacita. Mereka bergembira dan mereka ingin mendengar langsung ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mulutnya yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik unta beliau, mendekat kepada penduduk Madinah. Orang-orang diam semuanya, ingin mendengar apa yang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tahukah kita ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah? Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya memerintahkan manusia untuk menyambung silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa salul arham wa sallu bil laili wan nas niyam. Wahai manusia, sebarkanlah salam, ucapkanlah salam, dan berilah orang lain makan, dan sambunglah silaturahim. Kemudian salatlah kalian di waktu malam ketika orang-orang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Di Mekah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia menyambung silaturahim, dan di Madinah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk menyambung silaturahim. Maka tidak diragukan lagi, silaturahim adalah perintah yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyia-nyiakan perintah Allah, siapa yang menyia-nyiakan perintah Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkannya. Hadirin rahimakumullah, orang-orang yang menyambung silaturahim
dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kelapangan rizki. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa yursa'a lahu fi atharihi falyasir rahimah." Siapa yang suka oleh Allah Subhanahu wa taala dilapangkan, diluaskan rizkinya, lalu kemudian dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahim. Sambunglah silaturahim. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan rezeki. Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umur bagi orang-orang yang menyambungnya. Apa yang dimaksud dengan dipanjangkan umur? Ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah orang yang menyambung silaturahim meskipun usianya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tetapi dia akan dikenal oleh orang-orang setelahnya. Sehingga sekian lama ia meninggal, tetapi namanya masih disebut-sebut, dan namanya disebut dalam konteks yang baik, dalam kebaikan, disebut-sebut dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam hal-hal yang baik. Inilah makna bahwa usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di hadis tadi juga disebutkan di antara fadilah dari menyambung silaturahim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tadkhulul jannata bisalam." Kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala 'abdihi wa rasulihi Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahimakumullah. Salah satu kewajiban khatib adalah amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Di antara bentuk kemungkaran adalah bermain HP ketika sedang mengikuti salat Jumat. Bagi jemaah yang sedang memegang HP, silakan dimatikan HP-nya. Bertakwalah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala punya hak dalam diri kita. Nikmat Allah Subhanahu wa taala telah dilimpahkan kepada kita dengan banyak. Sementara kewajiban kita laksanakan dengan al-qadarnya. Tidakkah kita malu kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Kalau kemudian kita belum menjadi orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sanggup kita. Bagi jemaah yang sedang memegang HP, main HP ketika Jumat, matikan HP-nya. Dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfarlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang bermain-main pasir ketika khatib sedang Jumat, la Jum'atalah, tidak ada Jumat baginya. Lalu bagaimana dengan orang yang main HP? Lalu bagaimana dengan orang yang masuk dunia lain? La haula wala quwata illa billah. Hadirin rahimakumullah. Silaturahim adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang memutuskan silaturahim. Allah berfirman, "Fahal asaitum an tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum?" Apakah kalian jika diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, kalian akan melakukan kerusakan dan akan memutuskan silaturahim? Ulaikal ladzina la'anahumullah, maka orang itu dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmat-Nya, dijauhkan dari kebaikan, dijauhkan dari ridho-Nya. Bukankah kita masuk surga dengan rahmat Allah? Dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan rahmat-Nya dari orang-orang yang memutuskan silaturahim. Ulaikal ladzina la'anahumullah, dilaknat oleh Allah orang-orang yang memutuskan silaturahim. Fa asammahum wa a'ma absarahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan ia tuli dan buta dari kebenaran. Tidak masuk nasihat kepadanya, masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri, tidak berkesan di hatinya. Segala keajakan kebaikan tidak berpengaruh kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menutup pendengarannya dan matanya dari kebenaran. Hadirin rahimakumullah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Oleh sebab itu, kenalilah dan ketahuilah perkara-perkara yang bisa membuat kita memutuskan silaturahim dengan karib kerabat kita, dengan sanak famili kita.
Sesungguhnya sanak pemilik kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita bisa menjadi sarana kita mendapatkan kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi sebab kita mendapatkan pahala dan ampunan-Nya. Sambunglah silaturahim dengan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang menyambung silaturahim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari memutuskan silaturahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'u qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa alif baina qulubihim wansurhum ala aduwika wa aduwwihim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Sawu sufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salat. Diluruskan, dirapatkan salat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.